Alkisah. Good night, yes, good night. Mr. Sandman is calling, sail away to Blanket Bay and return at break of day. Close your eyes, lullabies soon will banish all harms with the bright morning light. You'll be back in my arms. Donita Sandria tak berhenti menyenandungkan cradle song sambil berbaring di sofa panjang berwarna krem di rumahnya sendiri. Ia sudah hampir 3 jam kembali ke rumahnya. Sudah membersihkan diri dengan mandi, mengenakan make up, menata rambut indahnya yang bergelombang panjang, lalu mengenakan gaun dan sepatu terbaik. Setelah terlihat lebih rapih dan cantik, ia terduduk mematung selama sejam lebih di lantai bawah dan kini berbaring di sofa panjang tadi yang terletak di ruangan tengah. Ia telah mengacuhkan ponsel iPhone keluaran terbarunya di ujung meja yang terus mengeluarkan nada getar, pertanda ada yang terus mencoba menelponnya sedari tadi. Setelah mendengar suara denting jam yang keras di ruangan tersebut, ia mendadak beranjak dari sofanya sendiri dengan sedikit lemas, meninggalkan meja dengan sebotol port wine vintage yang sudah habis beserta gelas red wine yang terjatuh di atas karpet bulu asli di bawah meja. Bersamaan dengan gelas kosong tersebut juga terbaring sebuah piala penghargaan bergengsi dengan cetakan di bawah piala yang menunjukkan tulisan artis terbaik. Dari luar terdengar suara langit bergemuruh dan sesekali cahaya kilat langit seperti memotret suasana rumahnya dari luar. Donita sekilas melihat jam besar antik di rumahnya menunjukkan waktu tepat tengah malam. Kini Donita mengambil sepatu biru langit merek Manolo Blahnik yang berhak setinggi 10 cm dan sedari tadi tergeletak di lantai, kemudian ia memakainya. Lalu dengan kaki yang tidak lagi telanjang, ia menaiki tangga ke lantai 2 menuju ke kamarnya. Ia masih mengenakan dress floral panjang khas Valentino di tubuhnya yang semampai, sementara wajahnya yang cantik khas peranakan Indonesia Italia masih segar dengan riasan make up. Sepanjang perjalanan di tangga, ia menyentuh satu persatu foto artistik dirinya yang tergantung di sana dengan jari telunjuknya yang lentik dan dihiasi cincin emas putih manis bertata berlian biru, senada dengan kalung di lehernya dan anting di telinganya. Ujung bibirnya masih menyenandungkan lagu penghantar tidur tadi dengan suara yang kini makin tertelan. Lalu di ujung tangga, ia menyeret kakinya menuju pintu kamarnya yang terbuka lebar dengan cahaya kuning yang menyala. Donita menatap isi kamarnya dengan hampa. Sempat terdiam lama di depan pintu kamarnya sebelum akhirnya memasuki ruangan tempatnya selalu beristirahat yang sangat megah dengan desain Victorian. Lalu dengan langkah kaki yang mengayun pelan, ia bergerak menuju pintu balkon kamarnya yang terbuka lebar dan menatap langit gelap yang diwarnai dengan kilat sesekali di beberapa titiknya. Udara masih sangat dingin dan cuaca masih begitu lembab. Di lantai balkon semua persiapan Donita sudah matang. Ia melihat tali tambang coklat yang telah diikat sempurna di sela-sela balkonnya sejak beberapa jam lalu masih tergeletak di bagian tengah lantai balkon. Donita membungkukkan badannya bak robot, lalu meraih tali tersebut di tangannya. Lalu dengan perlahan, ia menaiki balkon kamarnya. Masih mengenakan sepatu hak tingginya,
dan mendudukkan diri di pinggiran balkon yang setengah basah. Dengan raut wajah kaku, ia kemudian mengalungkan tali tersebut ke lehernya yang panjang dan mulus. Lalu dengan mengambil detik-detik nafasnya yang terakhir, Donita memejamkan mata dan membiarkan ujung bibirnya masih menyenandungkan lagu tidurnya. So good night, dear again. Let me kiss you and then slumber on, slumber on. I'll be with you at dawn. Hanya beberapa detik usai menyenandungkan lagu tersebut, Donita menolakkan dirinya dari dinding balkon untuk bergerak terjun dari lantai 2. Ia masih berpenampilan utuh saat tali yang tergantung dari balkon tersebut menjerat lehernya yang rapuh seketika itu juga, membuat tubuhnya menggantung di pertengahan antara lantai 1 dan 2 dengan kaki yang terlihat menggelepar di udara. Donita mencengkram tali di lehernya sendiri sambil menatap kebun bunga cantik di taman bawah rumahnya yang dihias oleh ibunya. Mawar-mawar putih favoritnya yang penuh duri terlihat telah bermekaran. Anggrek-anggrek yang ditanam ibunya juga terlihat sangat cantik, mewarnai tamannya yang kini terlihat basah. Langit masih bergemuruh dan menyisakan kilat, sementara Donita mulai merasakan tulang tenggorokannya seperti meremuk dan wajahnya yang merah padam seperti mengakibat susah bernafas. Tidak sampai 2 menit merasakan reaksi tubuh yang mengerikan dalam menghadapi kematiannya, kini tubuh Donita mulai melemas. Dan lebih dari itu, ia hanya menjadi sebuah tubuh yang menggantung di rumahnya sendiri untuk dikenang. Donita Sandra tewas pukul 00.30 tengah malam dengan potret diri sama artistiknya dengan rangkaian sesi foto yang biasa ia jalani. Cantik, anggun, dan kelam. Bribda Devia Sarasmita keluar dari rumah kosnya yang kumuh dengan kondisi langit yang masih gelap. Di waktu subuh, tidak begitu banyak orang yang lalu lalang di wilayah kosnya, meski daerah itu adalah daerah perumahan rapat khas Jakarta. Udara masih berembus dingin, membuat Devia yang masih terkena flu akibat kondisi cuaca buruk mengeluh. Ia berjalan cepat menelusuri gang-gang sempit untuk menuju halte busway terdekat. Meski saat itu masih subuh, namun Devia harus mengejar waktu agar sampai di kantornya sebelum pukul 7 pagi. Mengingat rumahnya berada di ujung Jakarta, maka ia butuh persiapan lebih awal untuk berangkat dan membiasakan diri untuk mulai jalan pukul 5 pagi. Sudah hampir sebulan Devia dialih tugaskan ke Mabes Polri dari tempatnya bekerja selama 2 tahun ini, yaitu Polres Jakarta Utara. Ia kini menjadi penyidik pembantu untuk Bareskrim Polri, namun hingga kini tugasnya lebih banyak hanya berkutat seputar wilayah administratif yang membosankan, tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Yang paling parah adalah dulu dan sekarang ia masih saja menjadi korban bully para seniornya. Bahkan di saat ia sudah resmi bekerja untuk unit Tipidum Bareskrim, kebanyakan tugas Devia hanyalah mengetik, menyediakan kopi, dan bolak-balik mengikuti perintah senior atau atasannya. Itu sebabnya Devia kini harus berangkat lebih pagi setiap harinya, karena ia takut jika atasannya tiba lebih dulu darinya, akan jadi malapetaka bagi dirinya. Dan herannya, entah kenapa beberapa seniornya seolah sengaja tiba lebih pagi hanya untuk menghukum para junior yang terlambat. Dengan tekad bulat, pagi itu Devia memutuskan mengambil jalan pintas ke halte busway dengan melewati area perumahan mewah di dekat sana. Ia berjalan cepat menembus udara yang dingin dengan melompati jembatan kayu kecil sepanjang semeter dan menelusuri tanah kosong penuh rerumputan sebelum menjejakkan diri di salah satu blok perumahan mewah di sana. Rumah-rumah di sana sangat mewah dan didesain seperti layaknya perumahan tanpa pagar seperti di luar negeri.
Rata-rata luas tanah tiap rumah seperti berukuran 1000 meter lebih, dengan masing-masing memiliki taman yang besar. Setiap rumah setidaknya memiliki lebih dari satu mobil mewah. Jalanan di blok-blok perumahan tersebut sangat besar, seperti luas jalan raya yang didominasi rumput golf di sana-sini. Bagian tengah jalan dipisah oleh deretan pohon palem tabung yang menjulang tinggi, beserta lampu jalanan di beberapa sisinya. Meski kondisi di sana masih sangat sepi, namun Devia terbantu cahaya jalan cukup terang di sana. Biasanya, para petugas keamanan selalu lalu lalang mengawasi daerah perumahan tersebut. Namun konon belakangan, mereka hanya berkumpul di beberapa tempat. Desas-desus penduduk sekitar mengatakan, rumah tempat seorang artis bunuh diri bulan lalu kini sangat angker. Hal itu menyebabkan banyak orang kini ketakutan jika melewati atau bahkan jika sekedar berjalan sendiri di blok itu. Bulu kuduk Devia meremang mengingat kejadian soal bunuh diri artis tersebut. Ia baru sadar bahwa untuk memotong jalan, ia harus melewati rumah sang artis yang diisukan angker tersebut. Devia tidak suka cerita horor, namun ia sudah terlanjur mengambil jalan pintas ke halte busway dan lupa bahwa ia telah melewati rumah tersebut. Bulan lalu saat kejadian, Devia masih berada di Polres Jakut dan sempat ikut melihat TKP ke rumah sang artis sebelum akhirnya Devia dialih tugaskan ke Mabes Polri hanya sehari setelahnya. Ia ingat bahwa sang artis Donita Sandra bunuh diri akibat depresi dan mayatnya yang menggantung di balkon rumah ditemukan oleh satpam perumahan menjelang pagi. Karena karirnya melonjak tajam sebagai pemain film dan model dalam setahun belakangan, ia dikabarkan menjadi sangat frustasi. Rekan-rekan Devia di Polres Jakut sempat menemukan fakta bahwa sang artis baru menjalani aborsi. Namun ibu dari Donita Sandra meminta fakta tersebut ditutup rapat untuk nama baik anaknya dan menolak memberi keterangan lebih lanjut karena saat itu ia sangat terpukul. Kabarnya, ibu dari Donita Sandra masih menempati rumah tersebut hingga kini dan menolak menjual rumahnya. Berita kematian artis tersebut sendiri sempat membuat heboh publik dan terus menghias pemberitaan selama berpekan-pekan. Devia kini berada hanya beberapa meter dari rumah Donita Sandra yang megah dan dicat serba putih. Siapapun yang berada di posisi Devia jika menoleh ke sebelah kiri dengan mudah akan melihat lokasi TKP tempat Donita Sandra gantung diri. Balkon kamar Donita tepat menghadap ke jalanan dan terpisah oleh taman bunga mawar dan anggrek. Devia merinding dan ketakutan melihat suasana temaram di rumah tersebut dan segera memalingkan muka menatap jalanan dan mulai berjalan lebih cepat ketika mulai merasa suasana seram menghantuinya. Namun tak beberapa lama, Devia mendadak merasa punggungnya bergidik seakan ada yang menatap tajam ke arahnya dari belakang. Jantung Devia pun semakin berdebar setelah sebuah ranting pohon di samping Devia bergerak-gerak seirama dengan semak di bawahnya yang bergerak aneh. Devia menahan napas dan mulai setengah berlari menyusuri jalan di depannya. Ia sadar betul saat itu langit masih gelap dan tidak ada seorang pun di sana. Mulutnya mulai komat-kamit berdoa ketika mendengar seperti ada langkah yang mengikutinya dari belakang. Devia menolak untuk menoleh dan dengan jantung berdegup kencang ia mulai berlari. Suara langkah seperti angin di belakangnya ikut berlari cepat di belakang Devia. Kini Devia merasa seolah-olah ada yang memanggilnya dari belakang dengan suara yang halus. Bulu kuduk lehernya meremang. Semakin cepat Devia berlari, semakin cepat suara di belakang mengejarnya. Devia pun secara refleks membelokkan tubuhnya masuk ke sebuah pekarangan rumah terdekat di sebelah kiri untuk berusaha mencari bantuan. Namun ia terlanjur masuk ke wilayah samping suatu rumah yang lebih gelap dengan kondisi lampu taman yang mati. Nafas Devia tersengal-sengal ketika ia membalikkan badannya dan melihat kegelapan di belakangnya dengan mata pelotot ketakutan. "Siapa di sana?"
Serunya dengan suara bergetar yang dipaksakan keras ke arah depannya yang saat itu gelap. "Saya polisi dan memegang senjata. Kalau Anda macam-macam, saya akan menembak Anda." Mendadak ada sebuah suara muncul. "Jenderal?" Suara tersebut terdengar dari kejauhan oleh Devia. Kini semakin jelas, seolah ada seseorang yang sedang memanggil entah siapa. Namun Devia malah menelan ludah tak sanggup bersuara ketika menyadari sosok beberapa meter di depannya sangatlah mengerikan. Seekor anjing pitbull hitam besar setinggi pinggang Devia dengan ikat leher duri besi yang mengerikan tengah menatap tajam ke arahnya. Devia baru menyadari bahwa sedari tadi makhluk ini yang mengikutinya. Devia melangkah mundur perlahan, tidak berani berteriak minta tolong pada suara seorang laki-laki yang tampaknya sedang mengejar anjing tersebut. Ia tahu benar potensi seekor anjing petarung semacam pitbull sangat besar untuk menyerang jika diprovokasi. Devia adalah pecinta anjing, tapi bukan termasuk pecinta anjing seram. Tubuhnya makin kaku ketika menyadari bahaya di hadapannya. Devia sudah nyaris membeku akibat ketakutan ketika tanpa sadar anjing di depannya menggerakkan tubuh. Devia bergerak mundur cepat dan terjatuh ke kubangan air di belakangnya yang ternyata adalah sebuah kolam renang. Devia panik ketika menyadari wajahnya telah berada di dalam kolam renang dan berusaha bergerak cepat untuk naik ke permukaan kolam. Sayangnya, kakinya yang telah terkilir akibat jatuh malah membuatnya lebih dalam terpeleset ke kolam yang memiliki kedalaman sekitar 3 meter tersebut. Devia mulai megap-megap meraih permukaan yang gelap, namun gerak tubuhnya yang panik membuatnya justru semakin terpuruk ke dasar kolam. Ia mulai merasa kehabisan nafas sebelum akhirnya pandangan matanya mulai gelap dan ia berhenti bergerak. Entah berapa lama Devia tenggelam dengan pakaian lengkap ketika mendadak ia terbangun di lantai samping permukaan kolam sambil memuntahkan air dari mulutnya. Ia seperti mendengar suara seorang pria menanyakan sesuatu padanya, namun matanya masih memicing, berusaha menyadari apa yang baru saja terjadi padanya. Ia melihat langit mulai memiliki gradiasi pagi dari gelap menjadi biru tua, dan samar-samar ia melihat wajah seorang laki-laki tepat di atas wajahnya yang kemudian membuatnya sangat terkejut. "Siapa kau?" tanya Devia dengan mendudukkan diri secepatnya. Ia menatap wajah sang laki-laki yang seketika mundur dari posisinya dan kini memandang Devia dengan raut aneh dari posisinya duduk. "Aku orang yang baru saja menolongmu dari dasar kolam dan memberimu bantuan nafas," jawabnya tenang dengan suara yang pelan. Pria itu terlihat sama basahnya dengan Devia. "Apa kau yang sejak tadi mengikutiku?" tanya Devia dengan penuh kecurigaan dan sedikit kesal. Pria itu terdiam sejenak, lalu dengan wajah datar mengangkat telunjuknya ke arah sesuatu di belakang tubuh Devia. "Aku mengejar itu," ujarnya kepada Devia dengan santai. Devia menoleh ke arah yang ditunjuk dan segera menjerit keras. Di belakangnya, tengah duduk dengan nyaman, anjing pitbull raksasa berwarna hitam legam tadi. Ia hanya berjarak 1 meter dari Devia, dengan lidah menjulur dari mulut merahnya dan mengeluarkan suara nafas yang seperti tersengal-sengal. Pria tadi mengangkat tubuhnya dan kemudian berdiri di depan Devia sambil menyentuh bagian bawah kaos dan celananya yang basah kuyup. "Tenang saja, Jenderal tidak akan menyerang orang kalau tidak aku perintahkan, kecuali kalau orang itu berbau mencurigakan." Devia kembali menatap pria dan anjing bernama Jenderal tadi secara bergiliran dengan jantung masih berdebar ketakutan. Tak disangka tubuh pria itu sangat tinggi, nyaris mencapai 2 meter, dengan badan sedikit kurus, namun garis tubuhnya tegas bak model-model pria. Kulitnya sangat putih menjurus pucat. Ia terlihat mengenakan kaos berwarna abu-abu dan celana pendek selutut beserta olahraga yang semuanya basah. Dan wajahnya, Devia menahan nafas menatap wajah pria tersebut.
Devia telah banyak menemui rekan atau atasan di tempat kerjanya yang tampan, tapi pria di depannya saat ini luar biasa tampan. Dengan mata yang seolah sendu tapi tajam, hidung mancung dan lurus, serta bibir berisi yang mungil dan berwarna segar beserta kulit kencang dan halus tanpa pori-pori, pria itu terlihat bak manekin di toko-toko butik atau karakter pangeran dalam komik-komik Asia Timur. Devia terpaku menatap pria tersebut, namun kemudian lamunannya buyar saat menyadari anjing pitbull tersebut bergerak mendekati tuannya. Devia kembali merinding melihat anjing yang luar biasa besar tersebut dengan aura yang menyeramkan. "Terima kasih karena sudah membantuku, tapi sepertinya anjingmu tadi mengejarku," ujar Devia dengan nada menyalahkan. Pria itu menatap Devia dengan heran dengan air yang menetes-netes dari rambutnya yang acak-acakan karena air. "Jenderal? Oh, kami sedang dalam perjalanan pulang lari pagi, sampai kemudian tali rantai Jenderal terlepas dari tanganku karena mengejar tikus. Kebetulan selanjutnya aku sadar bahwa ada orang yang memasuki wilayah rumahku begitu saja. Mungkin karena kau salah paham dan ketakutan, Jenderal jadi curiga padamu tadi." Ini rumahmu?" tanya Devia terkejut. Pria itu hanya tersenyum acuh. Seketika Devia merasa sangat malu. Ia sudah bersikap paranoid, seakan dirinya yang dikejar-kejar dan kesal karena hal tersebut. Ia bahkan tadi sempat mengancam dengan status polisinya. Tak dinyana, ia malah memasuki wilayah kediaman orang yang dicurigainya tadi tanpa izin dan diselamatkan orang yang dicurigainya itu. Wajah Devia bertambah merah padam ketika sadar bahwa pemilik rumah yang tampan tersebut tadi memberikan CPR atau pernafasan bantuan padanya. Kini pria itu menatap Devia lagi. "Apa polisi masa kini tidak bisa berenang?" tanya pria tersebut dengan nada datar, namun pandangan sedikit geli membuat Devia menatap heran padanya. Pria itu tersenyum sekilas. Aku tadi mendengar kalau kau menyebut dirimu polisi dan siap menembak. Lagi pula di balik jaketmu ada lencana Polri, jadi ya aku tahu kau polisi." Devia melotot. Bukan tidak bisa berenang," jawab Devia dengan cepat dan sedikit gagap. "Kakiku terkilir saat terjatuh ke kolam dan terpeleset, jadi langsung panik dan malah susah menyelamatkan diri." Pria itu tersenyum lagi. "Bertugasnya di?" Devia segera menjawab cepat. "Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo." Pria tersebut mendadak seperti memikirkan sesuatu, lalu mengamati Devia dengan teliti. Setelah agak lama, ia kembali bertanya, "Namamu siapa?" Devia merapikan bajunya. "Devia, namaku Devia Sarasmita." Devia mau bertanya balik nama pria tersebut, namun pria tersebut terlihat memandang arlojinya yang juga basah dengan wajah serius. "Sekarang jam 6 kurang 15 menit, ujar pria tersebut. Devia terlonjak kaget di tempatnya, lalu seketika bergegas mengangkat tubuhnya yang basah dari tempatnya duduk. Aku harus buru-buru," ujarnya panik. "Maaf sudah memasuki rumahmu tanpa izin dan terima kasih banyak atas bantuanmu. Sekali lagi terima kasih," ujar Devia tergagap sambil kemudian melangkah buru-buru dan melewati deretan tumbuhan kaktus untuk menuju arah taman tadi. "Devia," panggil pria tadi dan membuat Devia kembali membalikkan badan. Pria itu melemparkan sesuatu ke arah Devia dan Devia menangkapnya dengan cepat. "Sampai bertemu lagi," cetus pria tersebut dengan suara tenang sambil memanggil anjingnya untuk memasuki rumah. Devia terbengong di tempatnya sesaat. Ia menggenggam sebuah handphone zaman dulu yang butut dan penuh balutan plester dan kini telah basah kuyup. Devia menatap handphonenya dengan penuh rasa malu. Namun ia tidak ada waktu untuk merenungi lama-lama rasa malunya. Ucapnya pada diri sendiri. Ia sudah terlambat. Devia pun menelusuri kembali jalanan menuju halte busway dengan gerak cepat.
Devia membawa lari satu cup kopi cafe americano berukuran grande di tangannya sambil berlari kecil ke arah ruangan Direktorat Tipidum Mabes Polri. Seniornya AKP Albert Sialagan sudah menunggunya di sana sambil memegang beberapa lembar kertas berukuran folio di tangan kirinya. Ia tengah komat kamit sendiri sambil menggigiti ujung pensil 2B di tangan kanannya. Begitu melihat Devia datang, mata sipitnya yang tajam langsung berbinar. Ia menyeringai senang sambil berjalan cepat menuju Devia yang memegang cup kopinya. "Ini pesananku?" tanyanya berbahasa basi, namun tangannya sudah mengambil begitu saja cup tersebut dari tangan Devia tanpa mendengar jawaban. Devia menatap pria berusia 30 tahun tersebut. AKP Albert adalah penyidik senior di sana dan biasa dipanggil dengan sebutan Cap dari Kapten. Ia galak seperti kebanyakan orang Batak lainnya. Sehari-harinya ia selalu berpenampilan kurang rapi. Kumis dan jambangnya hanya dicukur tipis-tipis dan rambut ikalnya selalu tampak acak-acakan. Kulitnya berwarna coklat dan ia bertubuh tinggi tegap. Sayangnya, ia selalu hanya mengenakan jeans belel dan kaos biru dongker khas Barreskrim yang bertuliskan Turn Back Crime dengan sepatu kets biru tua yang terlihat besar. AKP Albert terkenal pintar dan berinsting tajam. Banyak kasus yang telah dipecahkannya dan membuatnya menjadi anak kesayangan Kasubdit mereka, Kombes Pol Mukhtar Lubis. Namun tak jarang gaya kinerjanya menimbulkan kontroversi. Ia cukup emosional hingga membuat Propam harus terus mengevaluasi kepemilikan senjata revolver Colt kaliber 38 miliknya. Meski sangat ekspresif dan mudah akrab dengan banyak orang, namun tak terlalu banyak orang yang tahu pribadi aslinya ataupun kehidupannya di luar dunia kerja. "Dev," panggil Albert pada Devia setelah menyeruput kopinya. Ia kini duduk di ujung meja kerja dalam ruangan mereka sambil memandang Devia dari bawah alis matanya yang tebal dan tajam. "Hasil otopsi 2 anggota DPR yang tewas hari Kamis lalu sudah keluar?" Devia mengangguk. "Saya baru saja mau kasih tahu, Cap. Tadi dokumen hasil dari patologis Puslap 4 sudah saya letakkan di meja Pak Mukhtar. Hasilnya normal. Sama seperti yang tertera di sertifikat kematian, almarhum dianggap tewas akibat serangan jantung." Aneh sekali. Bagaimana mungkin keduanya tewas di interval waktu berdekatan akibat sama-sama serangan jantung? Gumam Albert terheran sendiri. 2 nama besar dari gedung Parlemen Senayan. Dua-duanya petinggi partai-partai besar. Keduanya berada di lokasi yang sama, waktu kematian yang hanya terpaut beberapa menit, dan keduanya sama-sama tidak memiliki histori penyakit jantung. Rasanya pasti ada benang merah di antara kedua orang tersebut. Tidak mungkin tidak. Devia menatapnya. Tim dari Komfor sudah mengecek arus keluar masuk finansial keduanya. Kalau isi kontak ponselnya seharusnya sudah diantar sebelum jam makan siang tadi. "Sebentar, saya cek di meja saya," ujar Devia sambil berjalan menuju mejanya di pojok ruangan. "Good. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak wajar, maka ini benar-benar akan menjadi kasus besar. Instingku sendiri mengatakan ada yang janggal," kata Albert sambil menyeruput lagi kopinya dan mengamati Devia yang membuka sebuah map tebal dan membaca beberapa halaman teratasnya. "Memang ada yang aneh sih, Cap," cetus Devia setelah agak lama terlihat sambil merenung membaca rekor telepon di sana. Di jam-jam terakhir sebelum kematiannya, Andi Marsalam, anggota DPR kedua yang tewas, tercatat sebanyak 4 kali menghubungi Brigjen Restu Pringgono, Wabareskrim kita. Albert secepat kilat berjalan menuju meja Devia dan mengambil map tersebut dari tangan Devia, lalu membaca deretan rekor panggilan Andi Marsalam yang disertai waktu panggilan, nomor panggilan masuk keluar, nama penerima atau penelpon, dan durasi pembicaraan. Aneh, mengapa di jam-jam tepat sebelum kematiannya dia harus menelpon Pak Restu berkali-kali? Devia mengangkat alis. "Apa sebaiknya kita tanya langsung ke Pak Restu?" tanya Devia hati-hati. Albert menggeleng. "Kalau kita tanya langsung akan lancang. Kita diskusikan saja dulu masalah ini dengan Pak Mukhtar untuk menentukan tindakan lanjut," jawabnya sambil mengambil ponsel dari saku jeansnya. "Devia, coba cek dari dokumen Komfor ini ada berapa total catatan panggilan anggota DPR itu kepada Pak Restu dalam 1 bulan terakhir, dan coba cek panggilan mencurigakan lainnya." "Siap, Cap."
jawab Devia lantang sambil mengambil kembali dokumen dari tangan Albert. Ia melihat Albert menekan-nekan tombol handphonenya, mencoba menghubungi orang yang diyakininya sebagai Pak Mukhtar, kasubdit mereka. Namun begitu Albert memulai pembicaraan dengan Pak Mukhtar, wajah Albert terlihat mendadak terkejut. Intonasinya mendadak meninggi dan ia seperti kaku di tempatnya duduk. Setelah bertanya beberapa hal, Albert menutup teleponnya dan menatap Devia. Pak Mukhtar sedang dalam perjalanan menuju RS Bayangkara Sespima Polri beserta rombongan Kapolri dan lain-lain. Ia bilang bahwa jenazah Pak Restu di sana. Pak Restu sudah ditemukan meninggal di mobil pribadinya sejam lalu akibat serangan jantung.